renungannya Bisori bilang begini. Karena itu teman-teman, jadilah air mata kehidupan, bukan jadilah mata air kehidupan, bukan air mata kehidupan bagi orang lain. Saya bilang ini Bisori bisa puitis begitu ya. Kalau saya belum kawin saya lamar Bisori ya. Karena saya suka orang yang puitis. Dari dulu saya suka orang puitis. Mama Buten itu suratnya segini. Waktu kami pacaran, bahkan waktu kami belum bisa. Puitis sekali dan saya suka membalasnya karena bahasanya. Saya bilang, kamu kalau di surat puitis, kalau di rumah kok nggak bisa ya. Kalau di rumah kok nggak bisa gitu ya. Jadi saudara itu pesan yang menarik ya dari Bisori. Saya suka sekali kata-katanya. Jadilah mata air kehidupan, bukan air mata kehidupan bagi orang lain. Hari ini kita membahas soal Yesuslah sumber air kehidupan. Yesuslah sumber air kehidupan. Bapak Ibu pernah pergi ke Keraton Solo? Di situ ada sumur. Dan di sumur itu setiap orang yang datang berkunjung pasti minum airnya. Karena dibilang airnya berkhasiat. Ada yang mengatakan itu air kehidupan. Ya. Nah, lalu teman-teman mengatakan, Pak Pendeta, boleh kita minum? Boleh. Saya bilang boleh. Tapi kalian minum untuk apa? Karena di situ yang datang minta rezeki, minta jodoh, minta pangkat, ya. Jadi di sini kalau misalnya ada yang pengen rezeki, pengen jodoh, pengen pangkat, silakan ke Keraton Solo. Di situ ada sumur. Tapi saya minum bukan dalam rangka itu. Saya hanya menikmati air dari suatu kehidupan. Ya, malah dulu waktu keluarga kami kalau siaran di kubur, mereka kan kalau siaran di kubur itu cuci muka. Ya, cuci muka katanya untuk melepaskan segala keburukan dalam hidup kita. Nah, mereka tanya begini, lain benar. Apakah ini bisa kita lakukan? Tapi bukan dalam arti mitos, melainkan kita lakukan ini sebagai simbolisasi untuk mengingat orang tua yang sudah pergi, supaya kita melakukan pengajaran-pengajarannya. Kristuslah jadi setiap pusat dari apa yang kita lakukan. Jadi saudara, saya mau kemana-mana dikasih apapun, entah itu dari kepercayaan kuno, saya makan. Karena Paulus bilang makan, sebab kamu tidak percaya kepada hal itu, melainkan menerima makanan ini sebagai berasal daripada Tuhan. Ya, tapi kan persoalan di Korintus, ada yang mengatakan begini, tapi Pak Paulus, saya ikut kalau makan, karena saya baru pindah dari keyakinan kuno. Ketika saya makan, bayangan saya adalah dewa kami di agama kuno kami. Oh, kalau kamu masih begitu, jangan kau makan, karena itu akan mengganggu. Tapi bagi yang pikirannya langsung ke Tuhan, maka tidak ada masalah. Makanya dulu kalau ada cap gome di kampung, itu kan dikumpulkan banyak sekali pisang, roti, makanan. Kami udah ngintip itu dari gunung. Pas mereka pergi, kami serbu makan. Ya, karena kita punya keyakinan bukan kepada berhala-berhalanya, tapi karena kita percaya semua makanan itu berasal dari Tuhan. Jadi saudara, di Keraton Solo itu air yang dari sumur tadi itu dianggap air kehidupan. Nah, jadi saya bilang minum saja, tapi kita tidak pada keyakinan mereka. Kita meyakini ini air jernih, dingin, sejuk, asalnya dari Tuhan. Jadi tidak lalu menjadi berpengaruh. Yang lucu teman-teman, ada kawan kami diam-diam, saya pernah cerita itu. Kawan kami diam-diam ambil pasir. Yang di halaman keraton itu ada pasir. Dia anggap itu keramat, lalu kemudian dia bawa. Ya, di jalan baru dia cerita. Saya bilang, untuk apa? Nanti mau ditaburin di halaman rumah. Ya, katanya biar aman. Wih, dia bilang luar biasa ini ya. Padahal dia pengurus gereja. Ya, bayangkan dia pengurus gereja masih punya keyakinan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? 4 kali rumahnya kecurian. Ya, 4 kali rumahnya kecurian. Setelah dia tahu itu,
bilang, berilah aku minum. Saudara, cuma memberi minum yang Yesus minta, tapi itu persoalan. Dia bilang, kamu kan orang Yahudi, kami orang di luar Yahudi, masakan engkau minta kepada kami? Saya jelaskan. Pokok persoalannya begini. Samaria dan keturunan suku Yesus itu sebenarnya saudara. Waktu Daud dan seterusnya membangun kerajaan Israel, lalu kerajaan Israel terpecah dua. Satu di selatan yang ada di Yerusalem sekarang, yang eksis sampai sekarang, itu kerajaan selatan, Israel selatan. Pusat itu kerajaan Yehuda, pusatnya di Yerusalem. Lalu kerajaan Israel utara itu pusatnya di Samaria. Sama-sama orang Israel. Tetapi orang Samaria karena tidak konsisten dengan imannya, mereka kemudian mulai mengalami kekaburan percayaan. Kedua, dalam kaitan dengan keluarga Yakub, ada konflik antara suku Yehuda dan sukunya Yusuf. Ya, perempuan tadi adalah keturunannya Yusuf yang punya sumur itu. Itulah sebabnya ketika mereka, Yesus ya, dikatakan tadi ketika Yesus berjalan, dia meninggalkan Yudea dan pergi ke Galilea, harus melintasi Samaria. Nah, maka dia berjalan di Samaria karena perjalanan agak jauh, lalu dia beristirahat, murid-murid mencari makanan. Dua hal dalam pembacaan tadi, walaupun sebagian yang belum kita baca, membicarakan dua hal. Yang pertama, Yesus air kehidupan. Yang kedua, Yesus sumber makanan yang kekal. Tapi makanan yang kekal dibahas bersama dengan murid-murid. Yesus membahas mengenai air kehidupan dengan perempuan ini. Jadi saudara, penolakan perempuan itu karena hubungan yang tidak manis antara suku turunan Yusuf dengan suku turunan Yehuda. Yesus kemudian menjadi bagian dari Yehuda, perempuan tadi bagian dari keluarga Yusuf, turunan Yusuf yang ada di Samaria. Dan kemudian itulah yang menjadi alasan, masakan engkau dari Yehuda meminta itu kepada kami orang Samaria. Saudara-saudara, Yesus sedang meminta sesuatu kepada kita. Tidak ada mengikuti Yesus gratis. Tidak ada.